ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد أوصيكم ونفسي في تقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله ورسوله. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat Masjid As-Saff Distrik Emerald yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, calon penghuni surga semuanya. Ketakwaan adalah bagian yang harus kita hadirkan di dalam mencari kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala, yang kita harus tingkatkan dan tambahkan, karena ketakwaan ini bisa hilang seketika dan bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Rasulullah SAW ketika menjabarkan tentang takwa, tatkala kita mengumpulkan hadisnya, begitu banyak Rasulullah SAW menjabarkan tentang takwa. Ada waktu di mana Rasulullah SAW menyatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Dan bahkan Rasulullah SAW juga pernah menyatakan takwa hahuna, sambil Rasulullah SAW menunjuk dadanya. Takwa itu adanya di sini. Maka ketika kita mempelajari tentang takwa dari begitu banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan, kita punya kesulitan tersendiri untuk mempelajari apa itu takwa. Bahkan para ulama membuat satu ikhtisar, membuat satu intisari bahwa takwa adalah menjalankan semua perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi semua yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam larang. Maka apa saja yang kemudian menjadi takaran takwa ini menjadi bagian yang kita tidak akan pernah selesai mempelajarinya hanya dalam satu kali duduk bermajelis. Maka akan menjadi kesulitan tersendiri buat khatib untuk menyampaikan ini dalam waktu yang sangat singkat, bahkan kurang dari 20 menit. Akan tetapi, mari kita mengambil beberapa ciri daripada ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala persyaratkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan dalam kehidupan keseharian beliau, yang diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in,
yang kemudian menjadi bagian yang Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika di awal-awal ayat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Al-Qur'an itu alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan alif lam mim, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjabarkan ma huwal muttaqin, siapa itu orang-orang yang bertakwa. Di antaranya adalah salah satu cirinya ma huwal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang meyakini hal-hal yang tidak tampak. Apa itu yang tidak tampak? Allah tidak tampak. Wujud tapi tidak tampak. Karena Allah harus berbeda dengan makhluk. Jika Allah nanti tampil sebagai makhluk, maka tidak pantas disebut sebagai Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyampaikan kita harus percaya yang gaib. Wa yuqimunas shalah, yang menegakkan salatnya, bukan yu'tunas shalah. Bukan yang hanya sekedar menunaikan salatnya, tapi yuqimunas shalah, yang menegakkan salatnya. Ibarat kita menegakkan sesuatu, maka butuh keilmuan yang cukup. Ketika seseorang ingin menegakkan bangunan, menegakkan tiang bangunan seperti pilar-pilar yang ada di bangunan ini, butuh ilmu. Bila salah dalam menerapkan ilmunya, maka berantakan semuanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala baru mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan, dinafkahkan. Baik itu untuk kepentingan pribadi maupun itu untuk kepentingan orang lain yang berada di dalam tanggungannya ataupun yang di luar tanggungannya. Maka menjabarkan ini butuh waktu yang sangat panjang. Akan tetapi dari ciri-cirinya kita bisa mendapatkan bahwa secara sederhana ketakwaan itu akan kita ketemu dalam satu titik konklusi bahwa apa yang Rasulullah SAW contohkan, takwa itu di mana saja kita berada, dan takwa itu adanya di dalam hati. Jadi selama hati ini masih hidup berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada pasti terpaut erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan takwa adalah menafkahkan harta di waktu sempit dan di waktu lapang, menahan amarah dan mudah melupakan kesalahan orang. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Diperuntukkan surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Ciri-cirinya adalah dia menyegerakan ampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dia bersegera, kalau dalam bahasa Arab surah itu buru-buru. Segera. Maka segerakan ampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bahwa ada begitu banyak amalan yang Rasulullah SAW iringkan dalam seluruh kegiatan ritual di dalam menjalankan syariat Islam, selalu diiringi dengan ampunan yang diharapkan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Mari kita perhatikan ketika ada begitu banyak ciri daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam ketakwaan dan Rasulullah SAW tebarkan dalam begitu banyak hadis, maka satu kesimpulan sederhana kita, takwa adalah melibatkan Allah Subhanahu wa taala, keterlibatannya dalam kehidupan kita, terkait hubungannya, ikatannya kepada hati kita
terus-menerus tanpa berhenti dimanapun kita berada, sejak awal dalam proses hingga akhir dari apa yang kita giatkan dalam kegiatan keseharian. Maka Rasulullah SAW memberikan satu contoh untuk melengkapi keistiqomahan kita adalah dengan menghadirkan istighfar. Istighfar ini adalah bagian yang kemudian akan menjadi penyempurna dari keistiqomahan kita. Di dalam surah Al-Fussilat ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ana basarum mislukum yuha ilaiha innama ilahukum ilahu wahid fastaqimuhu ilaihi wastaghfiruhu. Istiqomahlah engkau dengan itu dan beristighfarlah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ulama dari Timur Tengah, menyatakan bahwa pertanda bahwa istighfar ada di akhir keistiqomahan itu bahwa istighfarnya adalah penyempurna dari keistiqomahan yang diupayakan oleh begitu banyak orang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang untuk orang mendapatkan ampunan ketika dia tidak mampu menghadirkan keistiqomahannya. Di dalam begitu banyak ayat Allah Subhanahu wa taala dihadirkan oleh Rasulullah SAW sebagai Al-Ghaffar. Wallahu ghafurur rahim. Innallaha azizul ghafur, dan seterusnya. Bahkan di begitu banyak ayat Rasulullah SAW sering menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam mengundang ampunan. Di antaranya Rasulullah SAW setelah selesai kita sholat, beliau alaihi salatu wassalam contohkan kepada kita, begitu selesai kita sholat, Rasulullah SAW langsung melafazkan istighfar sebanyak 3 kali. Untuk apa istighfar ini? Untuk menyempurnakan bagian yang salah dari apa yang kita kerjakan di dalam sholat. Untuk menyempurnakan bagian yang tidak khusyuk dari sholatnya. Untuk menyempurnakan bagian yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan ampunan kepada setiap kekeliruan, kesalahan, dan ketidaksempurnaan di dalam sholat itu sendiri. Di dalam sholat duha, Rasulullah SAW selalu menutup sholat duhanya dengan lafaz istighfar, bahkan lebih lengkap. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Wahai Allah, ampuni kami dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau adalah Maha Pengampun. Bahkan dalam hadis Al-Baihaqi, Rasulullah SAW juga melafazkan 100 kali Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, ampuni kami dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau adalah Maha Penyayang. Dalam kitab Hayatul Hayawan, Ustadz Hendro Setianto dari Lembang, beliau astronom, S2 astronom di ITB, menjabarkan bahwa di dalam kitab itu menunjukkan bahwa betapa luas Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang berada di atas arsy, yang arsy itu dibandingkan dengan kursinya, bila dibandingkan dengan alam semesta ini, Rasulullah SAW ibarat cincin yang dilempar ke tengah padang pasir. Dalam pengertian ibarat ini tidak berimbang, tidak berbanding antara cincin yang kecil dengan luasnya padang pasir. Di dalam surat 69 ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa ta'ala menjabarkan tentang adanya 8 malaikat hamalatal arsy, yang bila kita teliti disebut bahwa malaikat hamalatal arsy ini, kata Rasulullah SAW, antara cuping telinganya, jaraknya dengan pundaknya berkisar antara 70 tahun jaraknya. Berarti sebagai makhluk, dia makhluk yang sangat besar. Bahkan arsy yang begitu besar disangga oleh 8
malaikat hamalatal ars berarti malaikatnya begitu besar. Bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa malaikat hamalatal ars itu sayapnya ada 2400 lembar sayap. Yang satu lembarnya saja bisa menutup seluruh tubuhnya Israfil alaihissalam yang punya sayap 1200 lembar sayap. Yang Israfil alaihissalam itu punya sayap 1200, satu lembarnya bisa menutup sayapnya Jibril alaihissalam. Yang sayapnya Jibril alaihissalam dikabarkan selembarnya bisa menutup ufuk. Yang Rasulullah SAW pernah bersirobok pandang dengan malaikat Jibril dalam bentuk wajah asli. Maka ketika kita ketahui, bisa kita googling, panjang ufuk itu dari ekor mata kiri sampai ke ekor mata kanan bila kita mengukur ufuk adalah sekitar 25.000 kilometer. Bisa kita hitung 25.000 kilometer kali 600 sayapnya Jibril, kali 1200 sayapnya Israfil, kali 2400 sayapnya Hamalatal Ars, kali 8 bisa kita bayangkan betapa besarnya arsnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allahu Akbar. Maka kita yang tidak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadirkan ampunan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Ghaffarnya. Setelah itu Allah punya sifat lagi Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Belum lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat Al-Afu. Seperti sebagaimana Rasulullah SAW memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengundang Lailatul Qadar. Di saat 10 malam terakhir, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau afu, maha menghapus kesalahan. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai orang yang meminta penghapusan dosa. Fa'fu anni, maka hilangkan atau hapuskan dosa-dosa kami. Maka ini adalah dosa yang dimintakan oleh Rasulullah SAW untuk dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkali-kali kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ketika kita ingin meraih Lailatul Qadar. Afu berbeda dengan ghafar. Afu adalah menghapus kesalahan, tidak berbekas sama sekali. Akan tetapi bila kita hanya meminta ghafara dambak, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, astaghfirullahal azim, maka masih ada catatan kesalahan kita yang sangat boleh jadi di mizan nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika kita mendapatkan afu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terhapus seluruh dosa-dosa kita. Maka marilah kita menghadirkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendalami ketakwaan yang seperti apa yang sudah kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan yang terhapuskan dalam konteks afu? Maka kemudian dalam bahasa Arab kita kenal ketika seseorang mengucapkan syukran dijawab dengan afwan. Syukran lillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagian yang kemudian disampaikan syukran lillah, kemudian menjadi diperpendek menjadi syukran. Syukran, terima kasih, bersyukur. Padahal sebetulnya itu aku bersyukur kepadamu dihadirkan orang yang telah berbuat baik kepadaku. Syukran lillah. Tapi kemudian bahasanya menjadi syukran saja. Maka kemudian bahasa yang dihadirkan oleh orang-orang Saudi rata-rata mereka mengucapkan la syukra ala wajib. Tidak perlu berterima kasih karena itu sudah jadi kewajiban. Tidak usahlah berterima kasih. Maka kemudian dikatakan ini adalah sebuah bentuk apa yang saya kerjakan itu tidak ada apa-apanya. Afwan, hapus sudah. Hilangkan rasa terima kasihmu. Tidak usah terima kasih.
Karena yang saya kerjakan ini tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Ketika Rasulullah SAW, ayahanda Ibrahim alaihissalam, beliau sering kedatangan tamu, dipotong kambing untuk makan-makan. Datang agak banyak, potong onta, makan-makan. Begitu dermawannya sehingga Rasulullah SAW meniru dermawannya Rasulullah Ibrahim alaihissalam. Maka orang-orang setelahnya yang ada di zaman setelah Rasulullah SAW, tidak ada di antara kita yang kemudian datang teman, potong kambing, pesta. Datang teman agak banyak, potong onta dalam pengertian pesta besar. Maka kemudian karena tidak sesuai dengan standarnya Nabi, maka kita mengucapkan afwan, bisanya cuman ini. Afwan tidak bisa niru Rasulullah SAW yang memuliakan tamunya begitu luar biasa. Maka dalam bahasa hospitality banyak orang yang mengatakan kami senang ketamuan, tapi kami kurang pandai menjamu tamu. Ini adalah penerjemahan kata afwan yang diucapkan dengan syukran tadi. Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Mari kita sama-sama menghadirkan ketakwaan ini dengan menghadirkan kecintaan kita kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan afu dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dimintakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang mendapatkan syafaat kelak. Wallahu a'lam bisawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rasula bil huda wa dinil haqq. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyudhi'ahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasula ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Usikum wa nafsi fi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil musyrikin, fansurna 'alal qaumil zalimin, fansurna 'alal qaumil musyrikin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rabban nas adhib bil ba'shan tasyafi' ishfi kulli maridin ya syafi' la shifa'an la shifa'uk syifaan la yughadiru saqama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innama ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimis shalah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومنهم من
يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم